Ada saat-saat dalam hidup ketika segalanya terasa begitu berat, seolah seluruh beban dunia berada di pundakmu. Kamu terbiasa menjadi seseorang yang kuat, sosok yang selalu memikul tanggung jawab ketika orang lain tidak mampu melakukannya. Kamu menjadi tempat bersandar bagi banyak orang, menjadi penyelesai masalah, menjadi cahaya ketika sekitar dipenuhi kegelapan. Namun, di balik keteguhan itu, ada sisi dirimu yang jarang terlihat oleh dunia. Sisi yang lelah, yang merindukan pelukan hangat, dan yang hanya ingin diakui tanpa harus selalu terlihat sempurna. Semesta tahu segalanya tentang perjuanganmu, setiap langkahmu yang tertatih, setiap air mata yang tidak sempat jatuh. Semuanya menjadi saksi dari kekuatan yang luar biasa. Mungkin kamu merasa sendiri. Mungkin kamu berpikir tidak ada yang benar-benar memahami kedalaman hatimu. Tetapi percayalah, semesta sedang bekerja secara halus untuk mengatur ulang perjalanan hidupmu. Semua rasa sakit, kebingungan, dan bahkan kesepian yang kamu alami bukanlah tanpa tujuan. Mereka adalah jembatan menuju sesuatu yang lebih besar, lebih indah, dan lebih berarti. Dunia seringkali tidak melihat betapa dalamnya perjuangan seseorang. Tetapi Tuhan dan semesta tidak pernah buta. Mereka mengatur segalanya dalam waktu yang sempurna. Mungkin kamu tidak menyadarinya sekarang, tetapi setiap luka yang kamu bawa adalah tanda dari jiwa yang sedang ditempa menuju kebijaksanaan yang sejati. Sebelum kita melangkah lebih dalam, izinkan aku mengajakmu untuk melakukan sesuatu yang sederhana, namun penuh makna. Tekan tombol subscribe pada kanal ARS Pandangan Hidup dan tinggalkan komentar di bawah dengan angka 77 sebagai simbol bahwa kamu membuka diri terhadap energi semesta yang baik. Angka ini bukan sekadar angka, ia adalah sinyal bahwa kamu siap menerima keseimbangan baru dalam hidupmu. Saat kamu menekan tombol itu, bayangkan dirimu sedang mengirim pesan kepada alam semesta. Aku siap menerima bimbingan dan keajaiban yang telah disiapkan untukku. Dalam setiap perjalanan spiritual, tindakan kecil bisa menjadi pintu menuju transformasi besar. Ketika kamu memilih untuk hadir secara sadar, kamu mulai menciptakan resonansi energi yang menarik hal-hal baik mendekat. Semesta merespons getaranmu, jadi jangan ragu untuk ikut serta, karena ini bukan hanya sekedar tontonan. Ini adalah perjalanan kesadaran, sebuah panggilan untuk mengenali siapa dirimu yang sebenarnya. Ingatlah, setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju kebaikan akan membawa perubahan besar dalam dimensi kehidupanmu. Dengan bergabung di kanal ini, kamu tidak hanya menambah ilmu dan pemahaman, tetapi juga memperkuat hubunganmu dengan energi semesta yang terus bergerak menyertaimu. Kamu mungkin tidak menyadari betapa sering kamu menekan perasaanmu demi kenyamanan orang lain. Kamu terus tersenyum, meski hatimu bergetar karena luka yang tidak kamu tunjukkan kepada siapapun. Kamu berpura-pura baik-baik saja, padahal di dalam dirimu ada badai yang berputar tanpa henti. Namun tahukah kamu bahwa semesta selalu memperhatikan ketulusan itu? Tuhan melihat perjuangan yang kamu sembunyikan. Tidak ada pengorbanan yang sia-sia, tidak ada kesabaran yang tidak akan dibalas. Setiap kebaikan yang kamu berikan, setiap kesedihan yang kamu tahan, semuanya sedang dihitung dan ditata ulang oleh kehidupan untuk dikembalikan dalam bentuk yang lebih indah. Ada energi lembut yang kini mulai bergerak di sekelilingmu. Energi yang membawa penyembuhan, pemulihan, dan kehadiran seseorang yang telah disiapkan untukmu. Seseorang yang tidak hanya datang untuk menemani, tetapi untuk memahami. Ia tidak akan bertanya mengapa kamu menangis, karena ia akan tahu alasannya hanya dengan melihat matamu. Ia tidak akan takut terhadap kekuatanmu, justru ia akan menghormatinya. Semesta sedang menyiapkan pertemuan yang tidak biasa. Sebuah momen di mana dua jiwa yang sama kuat, namun saling melengkapi akan bersentuhan untuk saling menyembuhkan. Seseorang itu mungkin tidak datang dengan tanda-tanda besar. Ia tidak akan muncul dengan kilau mencolok atau keajaiban yang tiba-tiba. Kehadirannya justru halus, seperti angin yang menyapa lembut di pagi hari. Ia akan hadir dengan tenang, membawa rasa aman tanpa banyak bicara. Di matanya, kamu akan melihat cerminan dirimu sendiri. Versi dirimu yang lebih lembut namun tetap kuat. Orang ini akan menjadi cermin yang memantulkan bukan hanya kekuatanmu, tetapi juga kerentanan yang selama ini kamu sembunyikan. Ia tidak akan menghakimi, tidak akan menuntut.
tetapi akan membantu kamu mengenali sisi-sisi dirimu yang bahkan kamu lupakan. Melalui dirinya, kamu akan belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang bertahan sendirian, melainkan tentang berani mempercayai seseorang untuk ikut menanggung sebagian bebanmu. Pertemuan ini bukan kebetulan. Ia adalah hasil dari perjalanan panjang, doa yang terjawab perlahan, dan energi yang akhirnya menemukan keseimbangannya. Semesta tahu kapan waktu yang tepat untuk mempertemukan dua jiwa yang sama-sama telah ditempa oleh kesakitan. Kamu akan merasa aneh ketika pertama kali berjumpa dengannya. Ada rasa yang akrab, seolah kamu telah mengenalnya sejak lama. Namun juga ada misteri yang membuatmu ingin mengenal lebih dalam. Kehadirannya akan mengguncangkan sesuatu di dalam dirimu, membuatmu bertanya-tanya, mengapa pertemuan ini terasa begitu penting? Namun jangan takut, karena ini bukan kebetulan. Tuhan dan semesta tidak pernah bekerja tanpa alasan. Mungkin kamu belum siap di masa lalu, tetapi kini saatnya telah tiba. Ia datang bukan untuk mengisi kekosongan, tetapi untuk berjalan bersamamu menuju pemenuhan. Ia tidak akan menuntutmu untuk menjadi pemenuhan, karena ia melihat keindahan dalam ketidaksempurnaanmu. Kalian akan saling menantang, saling memantul, saling tumbuh, dan saling menyembuhkan. Inilah momen ketika kamu menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang saling memiliki, tetapi tentang saling memahami. Pertemuan dengan jiwa yang lebih kuat bukan berarti kamu lemah, melainkan tanda bahwa Tuhan mengirimkan penyeimbang untuk membantumu berkembang menjadi versi dirimu yang paling baik. Ketika dua jiwa yang telah ditempa oleh luka dan waktu akhirnya bertemu, getarannya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada sesuatu yang melampaui logika, semacam resonansi energi yang menggetarkan hati secara bersamaan. Kamu akan merasakan bukan hanya di pikiranmu, tetapi di seluruh tubuhmu. Ia datang bukan untuk memperbaiki, melainkan untuk menyempurnakan perjalanan yang telah kamu mulai sendirian. Ia tidak akan mencoba mengubahmu, karena ia menghargai setiap proses yang telah membentukmu menjadi pribadi yang kuat. Ia tahu bahwa di balik senyummu ada air mata, dan di balik keberanianmu ada rasa takut yang dalam. Namun, justru di sanalah keindahanmu terpancar. Pertemuan dengan jiwa yang lebih kuat itu akhirnya bertemu, getarannya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada sesuatu yang melampaui logika, semacam resonansi energi yang menggetarkan hati secara bersamaan. Kamu akan merasakan bukan hanya di pikiranmu, tetapi di seluruh tubuhmu. Ia datang bukan untuk memperbaiki, melainkan untuk menyempurnakan perjalanan yang telah kamu mulai sendirian. Ia tidak akan mencoba mengubahmu, karena ia menghargai setiap proses yang telah membentukmu menjadi pribadi yang kuat. Ia tahu bahwa di balik senyummu ada air mata, dan di balik keberanianmu ada rasa takut yang dalam. Namun, justru di sanalah keindahanmu terpancar. Pertemuan dengan jiwa yang lebih kuat itu bukanlah tanda bahwa kamu kalah atau rapuh, tetapi sebuah undangan dari semesta agar kamu belajar menerima cinta tanpa syarat, tanpa rasa takut, tanpa topeng. Tuhan mengatur pertemuan ini bukan sekedar untuk memberi pasangan hidup, tetapi untuk mempertemukan dua kesadaran yang siap bertumbuh bersama. Kamu akan belajar bahwa cinta sejati tidak menuntut, tidak mengekang, dan tidak mengharuskanmu menjadi seseorang yang bukan dirimu. Sebaliknya, cinta sejati mendorongmu untuk menjadi lebih otentik, lebih berani, dan lebih damai dalam menjalani kehidupan. Dan itulah mengapa sebelum pertemuan ini terjadi, kamu harus melewati begitu banyak ujian. Karena hanya jiwa yang matang, yang mampu mengenali cinta, yang datang dari kedalaman spiritual, bukan dari permukaan duniawi. Ada alasan mengapa perjalananmu terasa panjang dan berat. Semesta tidak pernah terburu-buru dalam mempersiapkan hal-hal besar. Kadang, kamu diminta untuk berjalan sendirian, bukan karena kamu ditinggalkan, tetapi karena kamu perlu mengenal dirimu terlebih dahulu sebelum mengenal seseorang yang akan berjalan bersamamu. Kesendirian adalah guru yang keras, tetapi juga penyembuh yang bijak. Ia mengajarkanmu arti ketenangan tanpa bergantung pada siapapun. Ia mengajarkanmu cara mencintai tanpa kehilangan jati diri. Dan ia menguatkan hatimu agar siap menerima kehadiran seseorang yang benar-benar pantas. Banyak orang mencari cinta dalam kekosongan, berharap seseorang datang untuk mengisi ruang sepi di hatinya. Namun, semesta mengajarkan hal yang berbeda.
Kamu tidak akan menemukan cinta sejati sampai kamu menjadi utuh terlebih dahulu. Hanya ketika kamu berhenti mencari dari luar dan mulai menemukan kedamaian di dalam, maka seseorang dengan getaran serupa akan muncul. Orang itu bukan hadiah, melainkan pantulan dari energi yang telah kamu bangun. Maka ketika kamu bertemu dengannya nanti, jangan heran jika kamu merasa seperti sedang menatap cermin. Karena pada dasarnya, kamu sedang bertemu dengan versi dirimu dalam bentuk yang lain. Tuhan mau bertemukan dua jiwa bukan karena kekosongan, tetapi karena kesiapan untuk saling menguatkan. Dalam perjalanan ini, kamu mungkin akan diuji dengan banyak tanda. Tanda-tanda itu muncul dalam bentuk yang lembut, sinkronisitas, mimpi berulang, perasaan tiba-tiba yang tidak bisa dijelaskan, atau bahkan kejadian kecil yang tampak kebetulan padahal memiliki makna dalam. Semesta berbicara dengan bahasa simbol, bukan kata-kata. Dan bagi jiwa-jiwa yang terpilih, tanda-tanda itu akan semakin sering muncul ketika waktunya sudah dekat. Kamu mungkin melihat angka tertentu berulang, seperti 1111 atau 2222, atau mungkin kamu mendengar lagu yang seolah berbicara langsung kepadamu. Jangan abaikan tanda-tanda itu. Mereka adalah bisikan halus dari semesta yang sedang menonton langkahmu menuju seseorang yang telah disiapkan untukmu. Namun, ingat, tanda bukanlah tujuan akhir. Ia hanyalah penunjuk arah. Yang paling penting adalah kesiapan hatimu untuk menerima segala bentuk perubahan yang akan datang. Tuhan tidak akan mengirim seseorang untuk mengisi kekosongan, melainkan untuk menumbuhkan kesadaran dan memperluas cintamu terhadap kehidupan. Jadi, ketika kamu mulai merasakan bahwa sesuatu di sekitarmu sedang berubah, energi, suasana, bahkan cara orang-orang memperlakukanmu, ketahuilah bahwa itu adalah sinyal bahwa pertemuan besar sudah semakin dekat. Tetaplah terbuka, karena hal-hal besar seringkali datang dalam wujud yang paling sederhana. Ketika orang yang lebih kuat darimu itu akhirnya hadir dalam hidupmu, ia akan datang dengan energi yang tenang namun sangat berpengaruh. Tidak perlu banyak bicara untuk membuatmu merasa aman. Kehadirannya saja sudah cukup untuk menenangkan badai di dalam hatimu. Ia akan memahami bahasa diam yang selama ini kamu gunakan untuk melindungi dirimu dari rasa sakit. Ia akan tahu bagaimana menatap tanpa menghakimi, bagaimana menyentuh tanpa menguasai, dan bagaimana mencintai tanpa membuatmu kehilangan arah. Ia tidak akan datang untuk menguasai, melainkan untuk menyertai. Di sisinya, kamu akan belajar arti kolaborasi sejati antara dua jiwa yang saling menguatkan. Kamu akan mulai melihat bahwa cinta yang benar tidak datang dengan drama atau keraguan, melainkan dengan ketenangan yang mendalam. Hubungan ini akan menjadi ruang pertemuan spiritual yang luar biasa. Kamu tidak hanya akan mengenal orang lain, tetapi juga akan semakin mengenal dirimu sendiri. Tuhan menghadirkan orang ini sebagai bagian dari rencana besar, agar kamu tidak lagi berjalan sendirian, menanggung semua beban. Ia akan menjadi tangan yang siap menggenggam ketika kamu lelah, dan menjadi bahu yang siap menerima ketika kamu butuh tempat untuk bersandar. Inilah bentuk cinta yang sejati, cinta yang memerdekakan, bukan membatasi. Namun sebelum hubungan itu berkembang, kamu akan dihadapkan pada cermin yang paling jujur, dirimu sendiri. Orang ini akan menentangmu untuk menghadapi hal-hal yang selama ini kamu hindari. Luka lama, rasa takut, dan sisi-sisi diri yang belum kamu maafkan. Ia akan memantulkan seluruh kekuatan dan kelemahanmu sekaligus. Bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk menyembuhkanmu. Kadang kamu akan merasa tidak nyaman, bahkan ingin menjauh, karena intensitas hubungan ini begitu besar. Tapi jangan salah, rasa tidak nyaman itu adalah bagian dari penyembuhan. Cinta sejati tidak selalu lembut di awal. Kadang ia hadir sebagai cermin yang memperlihatkan apa yang perlu disembuhkan. Kamu akan mulai menyadari bahwa tidak ada hubungan yang bisa tumbuh tanpa keberanian untuk jujur terhadap diri sendiri. Orang ini tidak datang untuk menenangkan egomu, melainkan untuk membantu jiwamu bertumbuh. Ia akan memintamu untuk lebih berani membuka diri, untuk mempercayai lagi, untuk mencintai lagi meski pernah disakiti. Dan ketika kamu mulai berani melakukan itu, kamu akan merasakan keajaiban. Energi di sekitarmu berubah, bebanmu terasa lebih ringan, dan kamu mulai memahami makna cinta sejati yang berasal dari Tuhan. Cinta yang tidak menuntut balasan, melainkan tumbuh karena keberadaan itu sendiri.
Hubungan dengan seseorang yang lebih kuat darimu bukanlah hubungan yang berjalan tanpa ujian. Justru, disinilah kamu akan menemukan keseimbangan antara cinta dan kesadaran. Kekuatan orang itu tidak datang dari ambisi, tetapi dari pemahaman yang lahir dari pengalaman. Ia tidak akan menuntutmu untuk selalu sempurna, namun ia juga tidak akan membiarkanmu tenggelam dalam ketakutanmu sendiri. Ia akan menantangmu untuk bangkit, bukan dengan kata-kata keras, melainkan dengan keberadaannya yang teguh. Kehadirannya akan mengingatkanmu bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang keberanian untuk membuka hati. Di hadapan orang ini, kamu tidak bisa berpura-pura. Energinya begitu jernih sehingga akan memantulkan semua hal yang kamu sembunyikan, baik kebaikan maupun luka yang belum sembuh. Namun, kamu tidak perlu takut, karena ia tidak akan pergi ketika melihat bagian rapuhmu. Justru di sanalah hubungan ini tumbuh menjadi sesuatu yang mendalam. Kamu akan belajar bahwa mencintai bukan berarti menutupi kelemahan, melainkan mengakui bahwa kelemahan pun adalah bagian dari keindahan manusia. Tuhan menciptakan hubungan semacam ini bukan untuk membuatmu kehilangan kendali, tetapi agar kamu belajar menyeimbangkan logika dan rasa, kekuatan dan kelembutan, keteguhan dan keikhlasan. Di titik ini kamu akan mulai menyadari bahwa yang kamu cari selama ini bukan seseorang untuk melengkapi dirimu, melainkan seseorang yang memantulkan dirimu agar kamu dapat mengenal jati dirimu dengan lebih dalam dan lebih jujur lagi. Setiap interaksi dengan orang ini akan membawa pelajaran baru. Terkadang pelajaran itu hadir dengan keindahan, namun di waktu lain ia datang melalui perbedaan pandangan atau ketegangan batin. Namun di balik semua itu, selalu ada pembelajaran tentang kesabaran dan penerimaan. Kamu akan belajar untuk tidak selalu ingin menang dalam setiap perdebatan, karena hubungan ini tidak dibangun di atas ego, melainkan pemahaman. Ia akan mengajarkanmu bahwa kebahagiaan bukanlah tentang selalu setuju, tetapi tentang bagaimana kalian tetap saling menghargai di tengah perbedaan. Perlahan, kamu akan mulai memahami bahwa kekuatan tidak berarti mendominasi, melainkan mampu menjaga kedamaian meskipun situasi sulit. Dan orang ini, dengan segala kebijaksanaannya, akan menuntunmu untuk memandang hidup dengan cara yang lebih tenang. Ia mungkin tidak selalu berbicara banyak, tetapi setiap kata yang keluar darinya membawa kedalaman makna yang sulit dijelaskan. Kamu akan merasa bahwa semesta telah mengirimkan guru dalam wujud manusia. Ia tidak datang untuk mengajarkanmu teori, melainkan untuk mengingatkanmu bahwa setiap perasaan yang muncul adalah pesan. Ketika kamu marah, sedih, atau takut kehilangan, semua itu adalah cara semesta mengajakmu untuk kembali ke dalam dan bertanya, apa yang sebenarnya sedang aku pelajari dari hubungan ini? Dan di sanalah kamu akan menemukan jawabannya, bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, melainkan tentang memahami dan membiarkan energi saling bertumbuh dalam kebebasan yang penuh kesadaran. Dalam proses ini, kamu akan mulai melihat perubahan besar dalam dirimu. Sesuatu di dalam jiwamu yang dulu terasa beku perlahan mulai mencair. Kamu menjadi lebih peka terhadap hal-hal kecil yang sebelumnya kamu abaikan. Kamu mulai memahami bahasa semesta yang berbicara melalui kejadian-kejadian sederhana. Hujan yang turun di saat kamu sedang gundah, angin yang tiba-tiba berhembus lembut di tengah doa, atau senyum orang asing yang seolah membawa pesan agar kamu tetap kuat. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa energi di sekitarmu mulai tersinkronisasi dengan frekuensi cinta dan kedamaian. Hubunganmu dengan orang ini menjadi katalis yang membuka kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Kamu tidak lagi melihat hidup hanya dari permukaan, tetapi mulai merasakannya dari kedalaman. Kamu belajar untuk lebih mendengarkan daripada bereaksi, lebih memahami daripada menilai. Dan tanpa kamu sadari, kamu menjadi versi dirimu yang lebih dewasa secara batin. Orang ini telah membantumu bukan dengan mengubah siapa kamu, melainkan dengan menuntunmu untuk melihat apa yang selama ini tertidur dalam dirimu sendiri. Tuhan mempertemukan kalian bukan hanya agar kalian saling melengkapi, tetapi agar kalian menjadi saksi bagi satu sama lain tentang betapa indahnya proses penyembuhan yang terjadi ketika cinta berjalan seiring dengan kesadaran. Namun, jangan salah, perjalanan ini tidak akan selalu mudah. Ada saat-saat di mana kamu merasa ingin menyerah. Ada kalanya kamu merasa perbedaan di antara kalian terlalu besar,
atau luka lama kembali muncul dan membuatmu takut untuk mencintai. Tapi disitulah letak ujian sejati. Semesta tidak mempertemukan dua jiwa kuat untuk bersenang-senang semata, melainkan untuk menumbuhkan kedewasaan jiwa melalui tantangan yang saling mengasah. Kamu akan belajar bahwa cinta sejati bukan tentang menghindari rasa sakit, melainkan tentang tetap memilih untuk hadir meskipun luka lama teringat. Orang ini akan mengajarkanmu tentang keteguhan hati, bagaimana tetap tenang ketika badai datang, dan bagaimana tetap memegang tangan satu sama lain meski jalan terasa berat. Kamu akan belajar untuk tidak lari dari masalah, melainkan menghadapinya bersama. Karena hubungan yang sejati bukan tentang siapa yang paling kuat, tetapi tentang bagaimana kalian berdua saling menjadi kekuatan bagi satu sama lain. Tuhan memberikan hubungan ini bukan untuk melemahkan, melainkan untuk membangkitkan. Setiap air mata yang jatuh bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa hatimu masih hidup, masih sanggup mencintai dengan tulus. Dan justru dalam proses inilah, kamu akan semakin memahami makna keberanian yang sesungguhnya. Keberanian untuk tetap membuka hati meski tahu ada resiko disakiti, karena kamu percaya bahwa cinta sejati selalu layak untuk diperjuangkan. Ketika dua jiwa yang kuat bersatu dalam pemahaman yang tulus, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Energi yang kalian ciptakan bersama tidak hanya berdampak pada diri kalian, tetapi juga pada orang-orang di sekitar. Kehadiran kalian akan membawa ketenangan bagi banyak hati yang lelah. Kalian menjadi bukti hidup bahwa cinta sejati masih ada, bahwa hubungan yang berakar pada kesadaran dan kejujuran mampu menembus batas waktu dan ruang. Tidak ada yang lebih indah daripada menyaksikan dua jiwa saling bertumbuh bersama, saling memotivasi untuk menjadi versi terbaik dari diri masing-masing. Dalam kehadiran orang itu, kamu akan menemukan rumah, bukan rumah dalam bentuk bangunan, tetapi rumah dalam bentuk perasaan yang menenangkan. Kamu tidak perlu lagi mencari pengakuan, karena kamu diterima apa adanya. Kamu tidak perlu lagi berpura-pura kuat, karena kamu tahu ada seseorang yang akan tetap memelukmu meski kamu rapuh. Inilah keajaiban yang diciptakan Tuhan melalui cinta yang tulus. Ia tidak hanya menjatuhkan dua manusia, tetapi juga menyatukan dua energi yang diciptakan untuk menjalankan misi yang lebih besar, menyebarkan kebaikan, menyembuhkan luka, dan menjadi cahaya bagi dunia yang seringkali gelap oleh keputusasaan. Di titik ini kamu akan mengerti bahwa cinta bukanlah akhir dari perjalanan spiritualmu, melainkan awal dari babak dalam kesadaranmu sebagai jiwa yang telah terpilih. Ketika kamu sudah sampai pada tahap di mana hatimu mampu menerima cinta tanpa ketakutan, semesta akan mulai membuka pintu-pintu baru dalam hidupmu. Energi positif yang kamu pancarkan akan mulai menarik keberkahan yang luar biasa. Kamu akan melihat bagaimana hal-hal yang dulu terasa mustahil kini perlahan menjadi nyata. Keajaiban tidak datang dalam bentuk besar, melainkan melalui serangkaian kejadian kecil yang membentuk keutuhan hidupmu. Orang yang lebih kuat darimu itu akan menjadi saksi bagaimana hidupmu mulai berubah secara perlahan namun pasti. Ia akan berdiri di sisimu bukan sebagai penyelamat, melainkan sebagai rekan perjalanan yang memahami bahwa setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari pertumbuhan spiritual yang lebih luas. Bersama dia, kamu akan belajar melihat hidup dengan cara yang baru. Kamu akan menyadari bahwa bahkan dalam kesulitan, selalu ada pelajaran tersembunyi yang menuntunmu untuk menjadi lebih bijak. Cinta yang tumbuh antara kalian tidak lagi sekedar tentang perasaan, melainkan tentang kesadaran bersama untuk berjalan di bawah cahaya yang sama. Tuhan mempertemukan kalian bukan karena kebetulan, melainkan karena kehendak yang telah tertulis jauh sebelum kalian menyadarinya. Ia menghendaki agar dua cahaya yang sama-sama pernah redup kini bersinar bersama untuk menerangi jalan banyak orang. Inilah makna sejati dari hubungan spiritual. Bukan tentang siapa yang memiliki siapa, melainkan tentang bagaimana kalian menjadi saluran kebaikan bagi dunia. Dalam hubungan seperti ini, akan datang saat di mana kamu dan dia diuji oleh jarak, waktu, atau keadaan yang tidak selalu sesuai dengan harapan. Namun disinilah keindahan dari cinta yang matang terlihat. Kalian tidak akan mudah menyerah, karena kalian memahami bahwa cinta bukan sekedar perasaan sementara, tetapi sebuah keputusan yang disertai keikhlasan. Kamu akan mulai melihat perbedaan antara cinta yang tumbuh dari keinginan dengan cinta yang tumbuh dari kesadaran. Yang pertama cenderung menuntut, sedangkan yang kedua memberi ruang untuk bertumbuh.
Orang yang lebih kuat darimu itu akan menunjukkan kepadamu bahwa cinta sejati tidak membuat seseorang kehilangan kebebasan, melainkan memberi ruang untuk menjadi diri sendiri. Dalam diamnya, ia akan mengajarkanmu kesabaran. Dalam perbuatannya, ia akan mengajarkanmu arti tanggung jawab. Dan dalam pandangannya, kamu akan menemukan ketulusan yang membuatmu merasa aman untuk menjadi apa adanya. Mungkin akan ada masa di mana kamu merasa kehilangan arah, namun orang ini akan tetap menjadi jangkar yang menahanmu agar tidak hanyut oleh keraguan. Ia tidak akan berjanji bahwa semua akan selalu mudah, tetapi ia akan berjanji untuk tetap ada. Dan dari kehadirannya yang konsisten itu, kamu akan belajar bahwa kekuatan sejati cinta bukan diukur dari janji, melainkan dari keteguhan hati untuk tetap berjalan bersama, bahkan ketika dunia terasa berat. Tuhan merancang hubungan seperti ini agar kamu mengerti bahwa cinta bukanlah tentang mencari seseorang yang sempurna, tetapi tentang menemukan seseorang yang mau tumbuh bersama menuju kesempurnaan spiritual. Kehadiran orang ini akan membuatmu melihat kehidupan dari perspektif yang lebih tinggi. Kamu tidak lagi melihat segala sesuatu sebagai kebetulan, melainkan sebagai bagian dari pola besar yang disusun dengan cermat oleh Tuhan. Setiap tawa, setiap air mata, bahkan setiap perpisahan kecil yang mungkin terjadi di antara kalian adalah bagian dari pelajaran untuk memperluas jiwamu. Kamu akan belajar bahwa setiap perasaan memiliki tujuannya masing-masing. Rasa rindu mengajarkanmu tentang kesabaran, rasa kecewa mengajarkanmu tentang penerimaan, dan rasa cinta mengajarkanmu tentang ketulusan. Orang yang lebih kuat darimu itu tidak akan selalu membuatmu bahagia dengan cara yang mudah, tetapi ia akan membuatmu tumbuh dengan cara yang benar. Ia akan memintamu untuk melihat luka bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai alat untuk membuka kesadaran yang lebih dalam. Dalam kebersamaan kalian, kamu akan memahami bahwa Tuhan tidak pernah menjauh. Ia selalu hadir di tengah-tengah setiap percakapan, setiap pelukan, dan setiap doa yang kalian panjatkan bersama. Cinta yang seperti ini tidak hanya mempertemukan dua manusia, tetapi juga menghubungkan dua jiwa dengan sumber kekuatan yang sama, Tuhan sendiri. Dan di titik ini, kamu akan mulai menyadari bahwa hubungan ini bukan lagi tentang aku dan kamu, tetapi tentang kita, dua jiwa yang berjalan dalam harmoni menuju cahaya yang lebih tinggi. Inilah cinta yang menumbuhkan, bukan yang mengikat, cinta yang menyembuhkan, bukan yang melukai, cinta yang hidup karena kehadiran Tuhan di dalamnya. Mungkin akan ada hari-hari di mana kamu meragukan semua ini. Kamu akan bertanya-tanya, apakah benar pertemuan ini adalah bagian dari takdir atau hanya ilusi yang diciptakan oleh harapan? Namun ketika kamu mulai diam dan mendengarkan suara hatimu, kamu akan tahu jawabannya. Semesta tidak pernah salah dalam menempatkan siapapun di hidupmu. Orang yang datang membawa ketenangan dan kekuatan pasti memiliki tujuan yang suci dalam perjalanan spiritualmu. Jangan takut jika terkadang jalan yang kalian lalui terasa penuh liku. Justru dalam kelok dan tanjakan itu, Tuhan sedang membentuk kalian menjadi pribadi yang lebih bijak dan rendah hati. Ketika kamu jatuh, orang ini akan mengingatkanmu untuk bangkit. Ketika ia terjatuh, kamu akan menjadi cahaya yang menuntunnya pulang. Hubungan ini bukan tentang saling menyelamatkan, tetapi sedang saling mengingatkan bahwa kalian tidak pernah benar-benar sendirian. Kalian adalah dua jiwa yang dipertemukan untuk membangun sesuatu yang lebih besar dari sekedar cinta antara dua manusia. Kalian dipilih untuk membawa pengaruh positif, untuk menjadi contoh bahwa cinta sejati masih bisa tumbuh di dunia yang penuh ketidakpastian. Ketika kamu menyadari hal ini, keraguanmu akan berubah menjadi keyakinan, dan keyakinan itu akan menjadi kekuatan yang membawa kalian menuju masa depan yang penuh makna. Hubungan spiritual yang sejati tidak berarti berkebahagiaan pribadi. Justru dari hubungan itu akan muncul panggilan untuk memberi manfaat yang lebih luas. Kalian berdua akan mulai merasa terdorong untuk melakukan hal-hal yang berdampak bagi banyak orang, membantu, menginspirasi, dan menebarkan perdamaian. Energi yang kalian hasilkan akan menjadi magnet bagi orang-orang yang juga membutuhkan penyembuhan. Mereka akan melihat ketulusan yang terpancar dari kalian dan merasa tergerak untuk menemukan perdamaian mereka sendiri. Inilah yang disebut cinta yang transformatif. Ia tidak berhenti pada dua hati yang saling mencintai, tetapi meluas menjadi energi kebaikan yang menyentuh banyak jiwa. Tuhan menciptakan hubungan ini sebagai ladang amal spiritual, tempat di mana cinta menjadi alat untuk menyalurkan rahmat. Ketika kamu dan orang itu bekerja sama untuk sesuatu yang baik, kamu akan merasa bahwa segala luka dan perjuangan masa lalu akhirnya menemukan maknanya. Tidak ada lagi yang sia-sia.
Semua yang kamu alami, setiap air mata, setiap kehilangan, setiap keheningan yang mungkin terjadi di antara kalian adalah bagian dari pelajaran untuk memperluas jiwamu. Kamu akan belajar bahwa setiap perasaan memiliki tujuannya masing-masing. Rasa rindu mengajarkanmu tentang kesabaran, rasa kecewa mengajarkanmu tentang penerimaan, dan rasa cinta mengajarkanmu tentang ketulusan. Orang yang lebih kuat darimu itu tidak akan selalu membuatmu bahagia dengan cara yang mudah, tetapi ia akan membuatmu tumbuh dengan cara yang benar. Ia akan memintamu untuk melihat luka bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai alat untuk membuka kesadaran yang lebih dalam. Dalam kebersamaan kalian, kamu akan memahami bahwa Tuhan tidak pernah menjauh. Ia selalu hadir di tengah-tengah setiap percakapan, setiap pelukan, dan setiap doa yang kalian panjatkan bersama. Cinta yang seperti ini tidak hanya mempertemukan dua manusia, tetapi juga menghubungkan dua jiwa dengan sumber kekuatan yang sama, Tuhan sendiri. Dan di titik ini, kamu akan mulai menyadari bahwa hubungan ini bukan lagi tentang aku dan kamu, tetapi tentang kita. Dua jiwa yang berjalan dalam harmoni menuju cahaya yang lebih tinggi. Inilah cinta yang menumbuhkan, bukan yang mengikat. Cinta yang menyembuhkan, bukan yang melukai. Cinta yang hidup karena kehadiran Tuhan di dalamnya. Ketika dua jiwa yang telah melewati banyak badai akhirnya mencapai titik ketenangan bersama, semesta akan memberi mereka sesuatu yang lebih berharga dari segalanya, kedamaian batin. Tidak lagi ada keinginan untuk membuktikan diri, tidak lagi ada rasa takut kehilangan. Karena kalian berdua tahu bahwa hubungan ini bukan tentang siapa yang harus bertahan, tetapi tentang siapa yang mampu memahami. Kamu akan melihat bagaimana rasa tenang mulai menggantikan kekhawatiran. Kamu tidak lagi gelisah tentang masa depan karena kamu tahu bahwa apapun yang terjadi, kamu tidak sendirian. Orang yang lebih kuat darimu itu akan menjadi cermin yang jujur dan lembut. Ia akan menunjukkan bagian-bagian dirimu yang paling indah tanpa kamu sadari. Dan ia akan tetap tinggal bahkan ketika kamu menampakkan sisi yang paling rapuh. Di titik inilah kamu akan memahami makna dari kalimat Tuhan mempertemukan bukan untuk melengkapi, tetapi untuk menyempurnakan. Hubungan ini menjadi bentuk nyata dari cinta yang matang. Cinta yang tidak tergantung pada keadaan, melainkan tumbuh karena kesadaran. Kamu tidak lagi mencintai karena butuh, tetapi karena paham bahwa cinta sejati adalah bentuk ibadah. Ketika kamu mencintai dengan cara ini, seluruh hidupmu akan berubah. Setiap langkah, setiap kata, setiap tindakan akan terasa lebih bermakna. Kamu tidak lagi hidup sekedar untuk bertahan, tetapi untuk memberi makna bagi setiap hembusan nafasmu. Namun, kedamaian sejati tidak datang tanpa ujian. Ada kalanya kamu akan merasa diuji oleh keadaan yang tidak kamu mengerti. Ada masa di mana kamu dan dia mungkin harus berjalan di jalur yang berbeda untuk sementara waktu. Tetapi jangan biarkan hal itu membuatmu kehilangan keyakinan. Semesta bekerja dengan cara yang tidak selalu bisa dipahami manusia. Kadang, Tuhan memisahkan dua jiwa bukan karena ingin menghancurkan mereka, tetapi karena ingin memperkuat ikatan yang mereka miliki melalui pembelajaran yang lebih dalam. Saat kamu menghadapi jarak atau kesunyian, ingatlah bahwa cinta sejati tidak akan hilang hanya karena ruang dan waktu. Ia justru tumbuh lebih kuat karena kepercayaan dan doa. Kamu akan belajar bahwa mencintai seseorang yang lebih kuat darimu juga berarti berani melepaskan kendali. Berani mempercayakan takdir kepada kehendak Tuhan. Di momen seperti ini, kamu akan menyadari betapa dalamnya hubungan kalian sebenarnya. Tidak ada yang benar-benar bisa memisahkan dua jiwa yang telah disatukan oleh cahaya ilahi. Kamu hanya perlu bersabar dan terus menjaga getaran cintamu tetap bersih dari rasa takut. Dan saat waktunya tiba, semesta akan mempertemukan kembali dalam keadaan yang lebih matang, lebih tenang, dan lebih penuh pemahaman. Karena cinta sejati tidak pernah berakhir, ia hanya berevolusi, tumbuh, dan menyatu dalam bentuk yang lebih tinggi. Setelah melewati semua proses itu, kamu akan mulai memahami bahwa pertemuan ini bukan sekedar hadiah, melainkan sebuah tanggung jawab spiritual. Kamu dan dia telah diberikan kesempatan untuk menjadi penjaga keseimbangan energi cinta di dunia yang seringkali penuh kebencian. Melalui hubungan kalian, Tuhan ingin menunjukkan bahwa kasih tidak harus sempurna untuk menjadi suci. Cinta yang sejati bukan berarti tidak pernah terluka, tetapi mampu memilih untuk tetap lembut meski pernah disakiti. Dalam perjalanan bersama, kamu akan saling mengingatkan untuk tetap rendah hati.
Kamu akan belajar untuk tidak membiarkan ego mengambil alih arah cinta kalian. Setiap kali kamu mulai merasa ingin benar sendiri, kehadiran orang itu akan mengingatkanmu pada nilai-nilai kesederhanaan dan kasih tanpa syarat. Bersama, kalian akan tumbuh menjadi jiwa yang bukan hanya mencintai satu sama lain, tetapi juga menyebarkan energi kasih kepada siapapun yang kalian temui. Orang-orang akan merasakan kehangatan dari cara kalian berbicara, cara kalian memandang, dan cara kalian hadir. Dan tanpa sadar, kalian telah menjadi saluran Tuhan untuk menyembuhkan banyak hati yang patah. Itulah arti sejati dari jiwa yang terpilih. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk mencintai di tingkat kesadaran ini. Dan jika kamu termasuk di antaranya, maka ketahuilah bahwa hidupmu membawa tujuan yang sangat besar. Ketika kamu menengok ke belakang suatu hari nanti, kamu akan melihat betapa panjangnya jalan yang telah kamu lalui. Semua rasa sakit, kehilangan, dan kebingungan yang dulu kamu anggap sebagai hukuman, ternyata hanyalah bagian dari proses yang menuntunmu menuju titik ini. Kamu akan menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan di saat kamu merasa paling sendirian, Ia selalu ada, membimbing langkahmu melalui tanda-tanda, melalui keajaiban kecil, dan akhirnya melalui kehadiran seseorang yang lebih kuat darimu. Di titik ini, kamu tidak hanya menemukan cinta, tetapi juga menemukan dirimu sendiri. Kamu akan tahu bahwa semua hal yang kamu alami memiliki makna yang sempurna dalam rancangan semesta. Tidak ada satupun air mata yang sia-sia. Setiap duka membawa hikmah, setiap kejatuhan melahirkan kebangkitan, dan setiap perpisahan membawa pelajaran tentang arti keikhlasan. Kamu akan tersenyum bukan karena semuanya berjalan mudah, tetapi karena kamu akhirnya memahami bahwa setiap hal yang terjadi memang seharusnya terjadi. Dan ketika kamu mampu melihat hidupmu dari sudut pandang itu, kamu akan hidup dengan rasa syukur yang tidak pernah padam. Rasa damai yang kamu rasakan bukan karena segalanya perfect, tetapi karena kamu akhirnya berdamai dengan segalanya. Sekarang, jika kamu sampai di bagian akhir ini, ketahuilah bahwa kamu bukan hanya pendengar biasa. Kamu adalah jiwa yang terpilih untuk menerima pesan ini. Tidak ada yang kebetulan, termasuk saat kamu menemukan video ini. Semesta sedang berbicara kepadamu melalui kata-kata ini, mengingatkan bahwa perjalananmu belum selesai, melainkan baru dimulai. Kamu sedang dipersiapkan untuk pertemuan yang akan mengubah hidupmu selamanya. Pertemuan dengan seseorang yang lebih kuat darimu, yang akan berjalan bersamamu menuju kedewasaan spiritual yang lebih tinggi. Oleh karena itu, jagalah hatimu agar tetap bersih, tenangkan pikiranmu, dan bukalah dirimu terhadap segala kebaikan yang akan datang. Jika kamu merasakan kebenaran dari setiap kata yang terucap di sini, maka jangan ragu untuk menekan tombol subscribe di kanal ARS Pandangan Hidup, agar kamu tidak melewatkan pesan-pesan spiritual berikutnya yang mungkin akan semakin membuka kesadaranmu. Tinggalkan juga komentar dengan angka 77 sebagai tanda bahwa kamu menyelaraskan energimu dengan getaran semesta yang positif. Ingat, dengan mengulang video ini dan merenungkannya, kamu membantu energinya bekerja lebih dalam di dalam jiwamu. Terima kasih telah mendengarkan dengan hati yang terbuka. Semoga Tuhan selalu membimbing setiap langkahmu, melindungi perjalanan cintamu, dan mempertemukanmu dengan seseorang yang telah dipersiapkan khusus untukmu. Kamu pantas dicintai, kamu pantas bahagia, dan kamu pantas menjalani takdirmu sebagai jiwa yang terpilih.